Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk Anda, memberikan informasi lengkap yang bisa Anda sajikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang nanti akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. 4 hari usai Lebaran, arus balik mudik Lebaran sudah terlihat mulai meningkat. Nah, informasi seputar arus balik mudik Lebaran, kami sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV Elma Rosana dari gerbang tol Cikatama dan juga ada Fadila Syarafina dari stasiun Pasar Senen. Saya mau ke Elma terlebih dahulu. Elma, selamat pagi Elma. Bagaimana pantauan Anda soal arus balik di jalur Cikampek saat ini? Ya, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Menurut pantauan kami sejak tadi dini hari di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama ini terpantau ramai lancar. Yang mana kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun bus ini dapat melaju ke arah Jakarta dari timur Trans Jawa maupun sebaliknya dengan kecepatan rata-rata 60 km sampai 80 km. Namun Valen dan juga pemirsa, memang terjadi peningkatan dari kendaraan yang melintas kembali ke arah Jakarta dan sekitarnya melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dari data yang dihimpun oleh Jasa Marga Trans Jawa Tol, setidaknya jika dibandingkan dengan H+3 kemarin, ini terjadi peningkatan sekitar lebih dari 50% sendiri. Pada H+3 kemarin, sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta ini hanya ada di angka sekitar 3.000 sampai 4.000 kendaraan. Namun pagi ini sudah lebih dari 12.000 kendaraan yang melaju. Tentu sudah ada rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun Jasa Marga. Seperti adanya pemberlakuan dari one way lokal yang telah diterapkan sejak H+3 kemarin pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dari KM 188 tol Cipali sampai dengan kilometer 70 tol Cikampek Utama. Selain itu juga ada rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang memang sejak hari H Lebaran ini telah diterapkan oleh pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian. Kontraflow ini sudah dilakukan sejak kemarin pada bersamaan dengan diterapkannya one way lokal yaitu 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 47 sampai kilometer 70 sendiri. Tentu untuk saat ini dari kendaraan sendiri masih terpantau ramai lancar, belum ada penumpukan ataupun kepadatan kecuali memang di titik-titik rest area seperti rest area 62 dan juga rest area 57. Dan untuk selanjutnya hari ini memang jika nanti dilihat dari traffic count kemudian dari pihak Jasa Marga saat menghimpun data jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama ini naik ataupun terjadi lonjakan yang signifikan, sudah ada antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga Korlantas, yakni adanya one way lokal tahap kedua yang sebagai antisipasi hari ini dari kilometer 246 sampai dengan kilometer 188. Kemudian esok hari pada tanggal 5 April 2025 apabila memang juga kendaraan yang melintas dari arah timur Trans Jawa menuju ke Jakarta masih deras, akan dilakukan one way lokal tahap ketiga dari Tol Batang ke kilometer 246. Sedangkan untuk one way nasional, Valen dan juga pemirsa, akan dilakukan pada tanggal 6 April 2025 sebagai puncak dari arus balik periode Lebaran 2025. Untuk saat ini didominasi oleh kendaraan roda 4, tidak ada truk yang melintas karena sesuai dengan SKB dari Kementerian Perhubungan, Kemenpu, pihak kepolisian bahwa adanya pembatasan dari operasional truk sumbu 3 atau lebih yang melintasi tol selama periode masa Lebaran hingga nanti tanggal 8 April 2025. Hal ini tentu juga membantu dari kelancaran ataupun tidak adanya kepadatan di jalan tol Jakarta Cikampek. Kemudian untuk antisipasi lainnya juga telah difungsikan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan
dari Sadang sampai Deltamas di kilometer 34 yang sesuai dengan diskresi kepolisian dioperasikan kemarin pada 2 April 2025 pada jam 7 pagi sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini juga membantu untuk mengurai kepadatan dari arus balik sendiri karena diketahui sejak H+1 kemarin sudah terjadi peningkatan yang signifikan. Kemudian untuk yang terakhir adanya diskon ataupun potongan harga sebesar 20%. Demikian Valen yang dapat saya laporkan dari gerbang tol Cikampek Utama, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Elma Rosana. Selanjutnya pemirsa, kita coba lihat bagaimana situasi di tempat rekan Fadila Syarafina di Stasiun Pasar Senen. Fadila, selamat pagi Fadila. Jadi bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, Valen, untuk di Stasiun Pasar Senen ini kami pantau sejak tadi pagi memang sudah ramai oleh para penumpang yang baru saja kembali ke Jakarta dari kampung halamannya masing-masing. Tadi kepadatan ini kami pantau sejak pagi terjadi di area pintu masuk Stasiun Pasar Senen, kemudian juga di area drop off, di area ruang tunggu, dan juga di area keberangkatan ini juga ramai oleh para penumpang yang baru tiba ke Jakarta. Hal ini memang sesuai juga dengan data yang sudah dirilis oleh pihak KAI Daob 1, di mana hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen ini. Dari datanya sendiri, pada hari ini ada sebanyak 52.000 penumpang yang akan tiba di Stasiun KAI Daob 1 secara keseluruhan, sementara untuk di Stasiun Pasar Senen ini ada sebanyak 18.000 penumpang. Sebenarnya masa puncak arus balik ini Valen diprediksi akan terjadi mulai dari hari ini atau tanggal 4 April 2025 hingga nanti tanggal 6 April 2025. Memang seperti biasa kedatangan ini kebanyakan dari beberapa stasiun-stasiun yang juga jadi tujuan favorit saat masa mudik Lebaran. Di antaranya adalah dari Solo, Semarang, Surabaya, Jogja, kemudian juga Tegal, dan lain sebagainya. Nah, untuk di masa puncak arus mudik ini masa puncak arus balik ini ada sebanyak 42 kereta api jarak jauh yang dioperasionalkan oleh KAI Daob 1. Nah, ini jumlahnya juga meningkat, Valen, dibandingkan hari kemarin yang hanya ada 39 kereta api jarak jauh yang beroperasi. Sementara untuk ketersediaan tiket, tadi kami juga sudah mencoba mengecek di KAI Akses atau di aplikasi penjualan tiket resmi dari KAI ini untuk tujuan ke Jakarta dari stasiun-stasiun yang favorit seperti Solo, Semarang, Jogja, Surabaya. Ini memang untuk periode hingga 6 April besok ini semuanya sudah ludes terjual. Sementara untuk yang sebaliknya atau dari Jakarta menuju ke daerah Jawa ini masih tersisa. Memang masih ada beberapa tiket yang masih tersisa. Tapi memang yang menarik juga Valen, pada hari ini keberangkatan ini masih tinggi. Bahkan untuk di Stasiun Pasar Senen ini pada hari ini okupansinya masih mencapai 83%. Memang ada beberapa yang memilih untuk baru mudik pada saat ini untuk menghindari kepadatan dan ketersendatan ketika menjalani mudik pada tahun ini. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi Anda yang ingin menggunakan kereta api jarak jauh dalam mudik pada tahun ini. Di antaranya adalah apalagi yang kembali ke Jakarta ini untuk mempertimbangkan turun di beberapa stasiun-stasiun penyangga, di antaranya seperti Stasiun Bekasi, kemudian Stasiun Jatinegara, dan lain sebagainya. Kenapa? Tentunya ini untuk memecah keramaian di Stasiun Pasar Senen maupun juga di Stasiun Gambir yang ada di Jakarta Pusat ini. Kemudian juga tentunya untuk menjaga barang bawaan Anda masing-masing ketika sedang melewati stasiun-stasiun yang ada di KAI Daob 1. Nah, Valen, informasi seputar arus mudik lainnya ini akan disampaikan oleh rekan saya Minanti Rohanta yang berada di kilometer 86 Tol Jakarta Cikampek berikut. Ya, saat ini saya sudah berada di rest area 86 Tol Cipali. Jadi tol ini tuh menghubungkan Cikopo Purwakarta menuju ke Palimanan Cirebon. Dan pemudik pun terlihat nih masih beristirahat di rest area 86 di mana pemudik mau ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Nah, saya melihat nih ada keluarga mungkin sekarang sedang rapi-rapi mau
kembali berangkat nih menuju kampung halaman. Permisi Ibu, Kakak izin mau nanya-nanya sedikit ya Ibu, Kakak. Kakak namanya siapa? Aku namanya Mita. Kakak Mita, kalau Ibu namanya siapa? Yati. Ibu Yati dan Kakak Mita mau mudik kemana ini? Aku mau mudik ke Pemalang, Kreo Danesari. Ke Pemalang, tadi berangkat dari mana Kakak? Aku dari Jakarta Barat, Kak. Oke, berarti nanti perjalanan kira-kira berapa lama ini? Estimasi sih 5-6 jam sih. Oke, itu kalau misalnya lancar ya. Iya. Kalau misalnya macet kira-kira berapa lama Ibu? Ya 8 jaman, 9 lah. 8 sampai 9 jam. Wah, lumayan ya. Panjang perjalanan berarti mungkin bisa sampai malam hari ini ya. Iya, Kak. Nah, ini bawa asupan atau bekal apa nih Kakak selama di jalan nih Ibu? Kita sih bawa snack sama mie instan. Terus juga kita juga bawa permen sih, Kak. Permen apa itu Kakak? Ini Boleh permen diperlihatkan. permen super super. Kenapa Kakak bawa permen super ini Kakak? Soalnya ini asem, Kak. Jadi biar Bapak nggak ngantuk nyetirnya. Karena Bapak yang nyetir ya. Jadi Kakak sediain permen ini. Benar. Oke, baik. Karena Kakak bawa permen super, ada bantuan untuk mudik dari Super Melekia Jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Silakan makasih, Kakak. Kak. Sama-sama. Ibu makasih banyak Kakak, makasih. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan sama-sama. Jadi itu dia, ternyata masih banyak nih pemudik yang mengarah ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Jadi bisa beristirahat nih di rest area 86 apabila masih mau ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau misalnya mau ke Jakarta bisa juga beristirahat di rest area 86B. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, itu tadi informasi terkini dari rekan-rekan di lapangan khusus untuk Anda. Update terus informasi terkini terkait dengan arus balik Lebaran 2025 di Monitor Mudik Metro TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.